Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di mata kuliah Sistem Tenaga Elektrik dengan mode mata kuliah kita ya, RL3207. Ya, minggu lalu kita sudah mempelajari di outline kita ini ada ideal transformer, ada real transformator. Dan untuk minggu ini kita akan masih meneruskan materi tentang trafo, yakni di trafo 3 fasa ya. Oke. Masuk ke materi trafo 3 fasa. Di trafo 3 fasa ini kita memiliki pendekatan, yakni ada dua hal yang bisa kita lakukan, yakni melakukan dengan menggunakan single trafo 3 buah atau menjadikan sebagai satu di sini. Ya, ini ada konfigurasi-konfigurasi yang bisa digunakan. Di sini kita kalau dikoneksikan ya, ini untuk R-nya misalkan, untuk S, dan ini untuk T. Nah, ketika di sini sama, ini untuk R, untuk fase R, ini untuk fase S, untuk fase 2, ini fase T. Apakah harus selalu seperti ini? Tidak. Ini hanya konfigurasinya saya jelaskan saja untuk memudahkan kita bagaimana transformator 3 fasa itu dapat digunakan. Yang pertama kita bisa menggunakan ini, yang kedua kita bisa menggunakan satu trafo. Sebenarnya masih ada satu hal lagi yang bisa kita gunakan, ini dengan menggunakan dua buah transformator. Tapi dua buah transformator itu hanya bisa bekerja ketika tersambung secara delta. Paling mudahnya seperti itu. Oke. Karena tadi sudah disinggung mengenai sambungan-sambungan yang memungkinkan kita dalam transformator, kita kembali ke mata kuliah kita dulu di RE2 ya. Di RE2 kita sudah belajar bagaimana melakukan konfigurasi dari 3 fasa. 3 fasa ya. 3 fasa itu kan bisa dilakukan sebanyak 4 konfigurasi. Konfigurasi yang bisa dilakukan ada delta dan ada start. Nah, delta bisa disebut dengan delta dengan simbol seperti ini ya, atau star ini dengan nama lain biasanya ada WYE star Y, itu bisa kita gunakan. Dan ini untuk yang delta dalam bentuk segitiga. Terserah nanti kalian akan membuatnya seperti apa, itu hanya penyimbolan saja. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Ya, untuk sambungan transformator 3 fasa dengan konfigurasi WYE itu berarti adalah star to star. Kalau star, paling gampang kita memahami adalah ketika 3 buah fasa saling bertemu di satu titik, yang ini akan menjadi fasa netral, R misalkan, S, dan T. Karakteristik 3 fasa seperti itu ya untuk yang star. Oke, di konveksi star ini kalau kita lihat diagram yang ada di sini ya, jelas bahwa setiap bagian tertentunya dia dikumpulkan jadi satu, dan ini akan menjadi netralnya nanti. Nah, seperti itu. Jadi untuk A, B, dan C, kemudian ini dikoppel menjadi satu, menghasilkan yang netral. Yang sisi sekundernya juga sama, kita lihat di sini dikumpulkan menjadi satu, 2, 3, dan dikumpulkan menjadi netral. Dan ini untuk fase 1, fase 2, dan fase 3. Nah, ketika kita berbicara 3 fase, berarti kita tidak lepas yang namanya tegangan line dan tegangan fasa. Itu harus kita bisa bedakan yang mana tegangan line, mana tegangan fasa. Tegangan line itu berarti adalah tegangan antar line-nya, dan tegangan fasa itu antar line dengan netral. Nah, untuk transformator 3 fasa, persamaan yang biasa digunakan seperti ini, yang koneksi star to star atau WYE to WYE. Nah, untuk transformator yang jenis ini itu memiliki beberapa permasalahan. Nah, permasalahan yang pertama yakni jika beban pada rangkaian trafo tidak seimbang, maka tegangan pada fase trafo dapat menjadi sangat tidak seimbang. Terus kemudian tegangan harmonik ketiga bisa besar. Nah, kunci untuk menganalisis fase trafo ini adalah kita melihat setiap trafo tunggalnya, kemudian
di trafo tunggal ini ya, setiap satu trafo ini kita sudah belajar ya di minggu lalu untuk ideal dan realnya. Nah di situ nanti kita bisa menghitung yang namanya impedansi, kemudian voltage regulasi, efisiensi, dan yang lainnya. Nah untuk 3 fase sama, kita juga dapat menggunakan persamaan itu untuk mengetahui besarnya impedansi, kemudian besarnya voltage regulasi, efisiensi, dan lain sebagainya. Kemudian di sini tadi sudah dikatakan ada tegangan harmonik ya. Tegangan harmonik itu tegangan harmonisasi dari 50 Hz, 100 Hz, dan 150 Hz. Jadi kalau kita punya harmonisasi 50 Hz ya, itu berarti harmonisasi pertama untuk frekuensi 100 Hz itu harmonisasi 2, dan yang ketiga 150 Hz itu berarti harmonisasi ketiga. Nah untuk tegangan harmonik di 50 Hz dan seterusnya ini kan ada urutannya ya. Ini sudah dibaca di mana ya, harusnya di dasar itu sudah diajari. Jadi di harmonik ini nanti kita berbicara seperti ini. Untuk 1 itu nanti ada urutannya, ada plus, min, dan 0. Nah nanti di sini bagian 0 ini akan menimbulkan arus. Nah arus yang ketika tidak seimbang masuk ke harmonisasi ini itu akan berdampak ke yang lainnya. Kemudian untuk star to star connection ini biasanya karena permasalahan inilah nanti diperlukan solusi untuk menyelesaikannya. Nah salah satu solusi yang biasa digunakan adalah dengan solidly ground to the neutral. Jadi netralnya kita groundingkan. Jadi untuk mengatasi permasalahan yang ada akibat ketidakseimbangan beban tadi, itu salah satunya dengan menggroundkan netral. Atau biasanya ada yang membuat konfigurasi dengan Y to Y atau star to star, dan di belakangnya dipasang delta. Jadi delta di sini untuk memfilter harmonik ketiga tadi, harmonik yang ini, sehingga untuk menyamakan arus yang tidak seimbang dan menyediakan jalur ke grounding tadi. Jadi ada 2 cara, yaitu dengan menambahkan delta ini tadi atau membuat solidly grounded to the neutral. Jadi kita groundkan netralnya. Itu permasalahan ketika kita menggunakan star to star. Nah perlu diketahui sambungan star to star ini sangat jarang digunakan untuk di dunia nyata saat ini ya, karena banyak permasalahan dan butuh ekstra tenaga yang kita lakukan agar menghilangkan permasalahan-permasalahan yang ada atau mengurangi permasalahan yang ada. Oke, kita masuk ke sambungan yang kedua, yaitu ada delta, WY itu delta atau star to delta ya. Di star to delta ini tidak memiliki masalah dengan komponen harmonik ketiga. Kenapa? Karena di sini sambungannya adalah delta di sisi bebannya. Jadi harmonisasi ketiganya itu tidak didapatkan, tidak ada masalah untuk di situ. Terus arus sirkulasinya juga sudah dimakan atau dikonsumsi oleh si delta tadi, sehingga koneksi ini nantinya akan lebih stabil dengan beban yang tidak seimbang. Nah itu disebabkan karena si delta ini itu mendistribusikan ketidakseimbangan yang terjadi. Biasanya koneksi star delta ini digunakan untuk trafo step down, banyak digunakan untuk trafo step down. Dan untuk persamaan yang digunakan yaitu seperti ini, VLP, VLS. Kalau untuk star ya, star itu kan berarti koneksinya seperti ini, jadi V pasnya dikalikan akar 3. Kemudian untuk sekundernya, karena dia sifatnya adalah delta, kenapa kita lihat konfigurasi delta di sini ya, tidak ada couple jadi satu, dia saling berhubungan sehingga menjadi delta. Nah kalau untuk delta, tegangan line itu kan sama dengan tegangan fasenya ya. Nah ini akan jadi seperti ini, sehingga persamaannya kalau kita ambil VP sama VS di fasenya ini adalah A, maka VLP dibagi VLS atau tegangan line primer dibagi tegangan line sekunder itu sama dengan A
kalikan akar 3. Inilah yang nilainya biasa kita gunakan kemarin perbandingannya. Jadi misalkan 10:1 atau 1:10 dan lain sebagainya. Ini tergantung dari konfigurasi yang kita miliki dari trafo. Kemudian kita punya yang ketiga, yaitu delta to WYE. Jadi delta to WYE atau delta to star. Nah, di trafo ini sama dengan yang tadi ya. Di sini kita tidak melihat sambungan koppelnya ya. Nah, tetapi untuk di sisi sekundernya dia dikoppel. Ini 1, 2, 3 jadi netral. Maka disinilah yang disebut nanti sebagai koneksi star. Oke. Nah, untuk koneksi star persamaannya sama yang digunakan, yakni dengan VLP, VLS. Untuk delta kan sama nih nilainya ya, tegangan line pun sama dengan tegangan fasanya. Sedangkan untuk sekunder itu dikalikan dengan akar 3, sehingga persamaan ini nantinya menjadi akar 3/A untuk delta to star. Jadi nanti diperhatikan lagi untuk persamaan yang bisa digunakan. Oh iya, satu lagi, untuk koneksi delta to star ini itu biasanya digunakan di power plant. Jadi untuk power plant masuk ke jaringan transmisi, ya di situ menggunakan delta to star biasanya. Itu kebanyakan di sini adalah step up trafo. Oke, lanjut. Bagian yang terakhir dari koneksi 3 fasa yaitu delta to delta. Delta to delta di sini kita lihat ya, tidak ada sambungan, tidak ada koppel, tidak ada koppelnya. Jadi dia tersambung secara delta. Di sini juga tersambung secara delta. Nah, karena keduanya delta, berarti tegangan lain tegangan fasa, tegangan lain tegangan fasa, sehingga persamaannya akan menjadi seperti ini. Nah, untuk delta to delta ini banyak digunakan di STM, saluran tegangan menengah, dengan biasanya sekitar 15 kV ya. Nah, kenapa banyak yang dipasang di sini? Karena dengan sambungan delta to delta itu nanti kita bisa open salah satunya, yaitu kita bisa menggunakan 2 komponen saja. Jadi bisa dilepas deltanya, nggak harus delta sempurna seperti ini dengan seperti ini dan seterusnya. Itu kalau kalian ingin memahami lebih lanjut, silahkan dibaca di bukunya. Itu ada lebih detail tentang trafo, 2 buah trafo untuk 3 fasa seperti itu. Itu tadi materi kita untuk trafo master 3 fasa. Jadi coba kita sedikit review ya dari materi kita. Di sini kan kita membahas tentang ideal trafo, real trafo, dan trafo 3 fasa. Kemarin saya cek di kolom komentar ya, itu banyak yang bertanya, Pak, kenapa kita mempelajari ideal trafo sedangkan ideal trafo tidak ada di dunia nyata. Oke, sedikit saya jelaskan lagi. Ideal trafo namanya ideal, kita mau berbicara tentang trafo yang tidak memiliki losses dan ya lossless device. Jadi ini kita menganggapkan langsung menjadi NP seperti ini persamaan yang kita gunakan tanpa ada losses sedikit pun. Nah, lalu buat apa Pak kalau kita tidak ada alatnya untuk mempelajarinya? Itu sebenarnya nanti ada di real trafo. Jadi real trafo kita akan mempelajari yang namanya rangkaian ekuivalen ya. Nah, ketika membuat rangkaian ekuivalen, mana coba di sini. Nah, ini ya. Ketika kita membuat rangkaian ekuivalen, kita akan membuat impedansi dan resistansi dari trafo itu sendiri. Nah, setelah dilepas trafonya, ini rangkaian ini nanti bisa masih ada trafo idealnya di sini. Nah, kemudian ini bagian dari sisi sekundernya. Jadi ideal trafo itu nanti akan masuknya di perhitungan yang di sini. Gitu. Kayaknya saya juga sudah sampaikan contohnya perhitungannya ya. Mana ya? Ada contoh soal nggak di sini? Misalkan contoh soal yang di sini ya, kita bisa membuat jaringan kita seperti ini. Nah, yang kita miliki ini
RCCXM itu adalah losis-losis yang ada di real trafo tadi. Nah, kalau losis tadi sudah kita ekstrak, kita keluarkan, maka keluarannya yang ada di sini nanti itu adalah ideal trafo. Seperti itu. Jadi kita bisa menghitung yang ada di sisi sekundernya. Nah, di sisi primernya itu kita sudah ekstrak semuanya tadi menjadi losis-losis yang ada. Ini tadi losis yang mana, itu kan kemarin sudah dijelaskan ya. Nah, seperti itu. Jadi kalian jangan sampai bingung kenapa kita mempelajari ideal trafo dan kenapa kita mempelajari real trafo. Memudahkannya seperti itu. Jadi setelah kita sudah menghitung secara real trafo, kita sudah menghitung rasionya, kemudian kita menghitung nilai-nilai komponennya, kemarin kan sudah ya. Nah, di sana baru kita nanti kita ekstrak si lossesnya, setelahnya baru kita lakukan dengan ideal trafo. Seperti itu. Kemudian kita juga sudah membahas tentang trafo 3 fasa ya, yang terakhir. Di real trafo banyak hal yang kita bahas ya. Di sini ada rasio tegangan, ada rasio arus. Rasio tegangan kan berarti tinggal misalkan VP per VS. Kalau rasio arus berarti IP per IS. Atau kebalikannya nanti tinggal dicek aja ya persamaan yang pas seperti apa. Karena kan misalkan kita balik VP per VS, nanti kan persamaan tinggal kebalik gitu aja. Karena dia berbicara tentang rasio. Dan kita membahas tentang rangkaian ekivalennya. Kemudian kita menentukan nilai-nilai komponennya. Di nilai-nilai komponen inilah kita nanti ketemu dengan yang namanya testing trafo, ya kan? Dan kita membahas tentang voltage regulationnya. Kita membahas tentang tap trafo dan auto trafo. Seperti itu tentang transformator ya. Jadi jika kalian ada yang ingin didiskusikan, silahkan tulis komentar di bawah. Mari kita diskusikan bersama apa yang ingin didiskusikan, atau kalian punya keraguan, ada yang ingin ditanyakan, silahkan tanyakan di kolom komentar. Atau kita bisa menggunakan komunikasi yang lain, boleh, silahkan. Oke, sedikit untuk hari ini. Kalau saya sudah belajar, saya harus bisa mengajari orang lain, dan belajar itu sejak dari Ainan sampai masuk yang Ahad. Sekian pertemuan kita tentang transformator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.